kami kembali. Yari. Selamat datang di konten spoiler. Jadi kalau kalian gak suka konten beginian, silakan close video ini. Tapi jika anda semua gak masalah di spoiler, siapkan cemilan, pasang posisi rebahan, dan mari kita mulai videonya. Juragan. Sementara itu dari luar gedung, seorang hunter Kim yang telah menjadi zombie rank C, dia melompat ke arah gedung kelas Suho berada sambil mengayunkan pedang besarnya. Dan bertepatan saat itu, Suho lagi menengok keluar jendela. Duar. Entah Suho akan selamat atau enggak ya. Saya juga tak tahu Upin, karena panel tiba-tiba berganti. Kini kita diperlihatkan segerombolan tentara atau pasukan militer. Mereka mengumumkan kepada warga setempat bahwa telah terjadi dungeon break di Universitas Seni Korea. Maka dari itu mereka menghimbau kepada penduduk sipil agar segera menjauh dari tempat tersebut. Meskipun para tentara ini membawa senjata AK-47, Kris, OA, Citek, dan lain-lain, namun nyatanya mereka cuma bisa menunggu bala bantuan dari Asosiasi Hunter. Karena salah satu lawannya adalah Hunter dengan rank C, Kim Jong-soo. Panel kemudian kembali ke tempat Suho berada, yang dimana kini zombie Kim Jong-soo perlahan berjalan mendekatinya. Di sisi yang lain, Suho yang masih menatap monster itu, dia bergumam, zombie ini adalah Miss Burn rank C, bahkan dia membawa senjata. Aku yakin monster ini sangat berbeda dengan Miss Burn sebelumnya. Tapi jika aku pikir lagi, aku juga baru saja naik level. Jadi kemungkinan aku masih memiliki kesempatan untuk mengalahkannya. Ketika Suho sibuk memperkirakan rasio kemenangannya, Kim Jong-soo melepaskan tebasan. Untungnya Suho refleks menghindar sehingga kepalanya nggak jadi terpenggal. Kejadian barusan membuat Suho sadar dengan perbedaan kekuatan di antara mereka berdua. Dia percaya dengan kemampuannya pasti sangat sulit mengalahkan monster di hadapannya. Gempuran serangan dari Kim Jong-soo masih belum berhenti. Monster ini sekali lagi mengangkat pedangnya dan menyerang Suho. Menanggapi itu, Suho melemparkan tabung apar. Berkat hal tersebut, Suho memiliki waktu untuk melarikan diri. Dalam gumamnya dia berkata, ini mustahil, aku tak yakin bisa menghadapinya seorang diri. Sekarang aku jadi mengerti kenapa para hunter dibedakan berdasarkan ranknya. Yang pasti saat ini aku tidak punya pilihan lain kecuali bertahan sampai para hunter datang. Di saat Suho lari menjauh dari zombie Kim Jong-soo, monster ini mengalihkan perhatiannya pada betina di atap gedung. Tanpa pikir panjang, Kim Jong-soo melompat ke mangsa barunya dan dalam sekejap mereka bertiga tewas. Ketika melihat fenomena ini, Suho merasa frustasi. Dia menyesal keputusan melarikan diri ini malah membuat orang lain yang harus menerima imbasnya. Dalam lara yang mengiris jiwa, kini Suho tak peduli lagi dengan perbedaan kekuatan. Tekad itu menghilangkan perasaan takutnya yang membawanya kembali menuju monster ganas ini tanpa menunggu kedatangan para hunter. Dengan perspektif itu, Suho kemudian melompat ke atap gedung. Lalu setelah dekat dengan targetnya, Suho menendang kepala monster zombie tersebut. Mirisnya, sepakan Ronaldo Suho tak sesuai ekspektasi karena nyatanya Kim Jong-soo tak tersungkur dan tetap tegak berdiri. Membalas serangan lawannya, zombie itu membalikkan badan sambil melepaskan tebasan. Tapi lagi-lagi Suho berhasil menghindar. Dalam diamnya Suho bergumam, sial, duel ini sangat berbahaya. Jika aku sampai terkena satu serangan saja, tamat sudah riwayatku. Tapi aku tak bisa membiarkannya berkeliaran mencari mangsa baru begitu saja. Ketika zombie itu datang ke arahnya, Suho dengan sigap melepaskan pukulan demi pukulan. Meski begitu, lawannya juga tak mau mengalah. Kim Jong-soo membalas dengan serangkaian tebasan. Alhasil, mereka berdua saling beradu serangan. Hingga pada suatu titik, MC kita menemukan celah lebar untuk mendaratkan lututnya tepat mengenai kepala lawannya. Tapi, karena perbedaan rank di antara mereka berdua, serangan Suho itu tak berimbas apapun. Malahan Kim Jong-soo dapat membalikkan keadaan dengan tebasan pedangnya yang mengenai telak perut Suho. Seketika itu juga, MC baru kita terhempas beberapa meter jauhnya. Tebasan Kim Jong-soo mengakibatkan Sung Suho mengeluarkan banyak darah dan health point-nya tersisa 1%. Dalam keterpurukan ini, Suho berkata, syukurlah, sepertinya sistem masih memberikanku kesempatan untuk tetap hidup. Mencoba berdiri meski tertatih-tatih, Suho tak kehilangan tekadnya untuk mengalahkan zombie di hadapannya. Sedangkan Kim Jong-soo, raut mukanya dihiasi dengan senyuman kebahagiaan. Dengan perasaan itu, zombie ini berniat menghabisi akhir hidup mangsanya. Malangnya di satu sisi, kelelahan Suho telah mencapai puncaknya. Hal ini membuat dirinya tersungkur ke tanah.
Namun nampaknya sang autor Solo Leveling Ragnarok ini tak ingin kisah romantis begini berakhir begitu saja. Karena tanpa disangka tiba-tiba datang sesosok pahlawan dari retakan dimensi, yang dimana makhluk itu langsung memotong lengan Kim Jong-soo. Dalam keadaan sekaratnya ini, Suho melihat bahwa yang telah menyelamatkannya adalah seekor semut yang dapat berdiri layaknya manusia. Mengerti jika Suho tak diberikan pertolongan bisa lanjut ke isekai, semut ini mengaktifkan sihir heal untuk menyembuhkan Suho. Lalu kemudian panel memperlihatkan kepada kita lebih detail tentang sosok pahlawan ini, yang tidak lain dan tidak bukan itu adalah Om Beru. Mana yang begitu pekat di sekitar tubuh Beru membuatnya tampak sangat mengerikan. Dan dengan nada kesalnya Beru berkata, "Hama rendahan seperti kalian tidak pantas menyentuh tubuh Monars muda. Pergilah ke neraka." Setelah mengatakan itu, Beru langsung menghancurkan tubuh Kim Jong-soo dalam sekejap. Memahami kekacauan masih belum berakhir, Beru menghabisi setiap zombie kroco yang ada di lingkungan kampus tanpa menyisakan satupun. Dengan demikian, teror dari para zombie Mistborn telah berakhir di sini. Tugas telah diselesaikan. Beru pun kembali ke tempat Suho berada. Sembari berlutut, Beru berkata, "Sudah lama sekali aku menantikan hari di mana kita bertemu lagi, Monars muda." Ya, meskipun Beru mengucapkan kata-kata romantis asik dan lucu, tapi ucapan Beru itu tak menjangkau Suho karena beliau sudah pingsan duluan bre. Dalam keadaan tidak sadar itu, Suho bermimpi di masa lalunya saat dia kecil, di mana kala itu beliau sedang menggambar para Shadow Squad, dan di saat bersamaan Beru datang dengan percucuran air mata. Kala itu dia berkata, Monars muda, apakah Anda menggambar diriku? Hamba ini sangat tersentuh." Ya, cuma itu doang mimpi Suho saat pingsannya. 2 hari berlalu, Suho akhirnya siuman dan sadar-sadar dia sudah ada di rumah sakit. Gak lama setelah itu, HP Xiaomi-nya berdering, di mana dalam via telepon itu pamannya Suho yaitu Yojinho berkata, "Suho, kau tidak terluka parah kan? Dunia memang sedang kacau. Kalau begitu, biarkan pamanmu ini mencarikan beberapa pengawal." Suho menjawab, "Itu Oji-san, aku baik-baik saja kok, jadi tak usah terlalu mengkhawatirkanku." Setelah selesai bercengkrama dengan pamannya, Suho melihat berita di Indosiar, di mana stasiun televisi itu membahas dungeon break yang muncul di Universitas Seni Korea kemarin. Penyiar berita itu mengatakan, insiden ini menewaskan banyak penduduk sipil dan hunter, bahkan menjadi top pembahasan di YouTube, Twitter, FB, dan TikTok. Ini kasus pertama di dunia di mana monster zombie yang disebut Mistborn, mereka dapat menginfeksi manusia menjadi monster. Yang jadi pertanyaan semua orang adalah, apa yang sebenarnya terjadi di hari itu? Siapakah yang mengalahkan monster Mistborn? Karena saat para hunter tiba di lokasi, zombie-zombie yang ada di sana sudah lenyap semua. Salah seorang saksi mata mengatakan, "Aku tak begitu mengerti apa yang sedang terjadi. Tapi yang aku lihat, saat orang-orang berubah jadi monster, anehnya mereka tiba-tiba meledak di depan mataku." Puas akan berita di Indosiar itu, Suho pun mematikan televisinya. Dengan ekspresi yang sangat bahagia, dia berkata, "Ya, seperti yang kuduga, kebangkitanku bukanlah sebuah mimpi belaka. Aku yang sekarang adalah seorang awakener yang bisa berkembang dan naik level." Tapi aneh, bagaimana aku bisa selamat saat melawan Mistborn rank C kemarin? Kira-kira siapa ya yang telah menyelamatkan nyawaku? Gak berselang lama, sebuah suara menjawab pertanyaan Suho. Dia adalah Beru. Beru berkata, "Yo, halo, lama tak jumpa, Monars muda. Akulah yang telah menyingkirkan para sampah-sampah itu." "Monars muda, sejak kapan kau tumbuh jadi hebat begini? Hamba tak bisa menahan perasaan haru ini. Perkenalkan, namaku Beru. Hamba melintasi retakan dimensi hanya untuk bertemu dengan Anda." Ketika Suho lebih seksama menatap sosok imut tersebut, memori-memori yang terlupakan seolah-olah muncul kembali di otaknya. Terperangah oleh hal ini, Suho bergumam, "Jika ku ingat kembali, sepertinya aku mengenal semut ini. Saat aku kecil, dia adalah salah satu makhluk bayangan yang selalu ada di sisiku. Tapi kenapa aku bisa melupakannya? Lalu kenapa juga aku bisa mengenal mereka ketika masih kecil?" Mengesampingkan segala dilema ini, Suho lantas bertanya langsung kepada Beru, "Oi, dari ingatanku, aku yakin kau dulu tak sekecil ini deh. Kau beneran semut kan?" Beru menjawab, "Monars muda, melintasi dimensi itu memerlukan banyak sekali mana. Oleh karena itu, sosok gagah diriku di masa lalu ikut terserap dalam perjalanan itu."
Suho bertanya kembali, jangan bohong lu. Sistem memberitahuku bahwa kau hanya memiliki level 1 dan itu sangat cupu. Mendengar penghinaan itu, Beru tak terima. Dia membalas, sistem kurang ajar. Bisa-bisanya dia meremehkan seorang marshal. Mencoba meredam emosi Beru, Suho mengucapkan terima kasih karena Beru telah menyelamatkannya berkat sihir healnya. Mendengar pujian dari monarch muda, seketika itu juga gejolak amarah Beru pun padam. Lalu kemudian Beru menceritakan maksud dan tujuannya menemui Suho. Beru berkata, monarch muda, tujuanku ke sini adalah untuk melepaskan segelmu, tapi aku tak menyangka kau bisa melepaskannya tanpa bantuanku. Hamba sangat kagum dengan kehebatan Anda. Suho bertanya, apa maksud ucapanmu Beru? Apa semua ini ada hubungannya dengan mimpiku yang dulu? Beru menjawab, kau mungkin berpikir itu mimpi, tapi asal kau tahu, itu semua hal yang nyata. Dan kekuatan Anda yang sebenarnya jauh lebih overpower daripada sekarang. Namun, ayah Anda Shadow Monarch yaitu Sung Jinwoo, beliau memilih untuk menyegel kekuatan dan ingatan Anda agar anaknya dapat hidup normal layaknya manusia biasa. Tersentak saat mendengar nama ayahnya, Suho menggenggam erat Beru. MC kita lantas bertanya kembali, seperti dugaanku, kau pasti ada hubungannya. Kenapa ayahku sampai meninggalkan rumah? Beru membalas, Paduka Jinwoo sama tidak meninggalkan rumah, melainkan sang monarch pergi keluar angkasa. Tentunya mendengar ini Suho bingunglah dengan apa yang dibicarakan Beru. Lalu dengan tenaga yang tersisa, Beru mencoba menjelaskan secara mudah dengan replika semirip mungkin. Beru berkata, Shadow Monarch yang agung Sung Jinwoo, beliau pergi ke Outer Space atau keluar angkasa untuk berperang melawan para penjajah yang mencoba menguasai bumi. Dengan kata lain, ayah Anda sekarang sedang melindungi dunia. Beliau melawan pion sekaligus dewa luar angkasa, yaitu Itarim. Itarim telah mengirim utusan mereka untuk menyerang bumi tercinta kita. Bahkan diriku sendiri saat perjalanan menuju ke sini, hamba telah melawan banyak sekali musuh loh. Yang ku yakini, cat dan monster yang muncul di bumi itu pasti karena pengaruh dari perang ini juga. So kemudian bertanya, lalu ibunda di mana sekarang? Apa beliau ikut dengan ayah? Karena saat ayah menghilang, ibu juga menghilang. Jadi aku pikir mereka bersama. Terkejut dengan ucapan Suho, Beru berkata, Nona Jae-in menghilang? Sepertinya utusan Itarim berhasil sampai ke bumi sebelum aku. Semoga saja Nona Jae-in tidak tertangkap oleh mereka. Berpikir bahwa ibunya diculik oleh orang jahat, hati Suho langsung merasa kesal. Dia berkata, bajingan yang kau sebut Itarim itu, apakah mereka dalang dari hilangnya ibunda? Beru membalas, izinkan aku bertanya padamu, apakah monarch muda ingin bertemu mereka? Suho menjawab, itu sudah jelas Beru, aku sangat merindukan ayahanda, ibunda. Sudah bertahun-tahun aku sendirian di rumah. Lantas Beru pun mengeluarkan sebuah kunci. Dia berkata, Paduka Sung Jinwoo tidak bisa kembali ke bumi untuk sementara karena beliau harus mengalahkan para dewa dan menghalangi pion-pion lawan yang sedang menuju ke sini. Dengan kata lain, beliau tak mungkin bisa menyelamatkan istrinya. Oleh karena itu, aku memiliki sebuah saran untukmu. Monarch muda, jadilah lebih kuat, jadilah lebih hebat untuk menyelamatkan Nona Jae-in. Singkatnya, ayo naikkan level Anda. Di saat yang sama, sebuah pesan dari sistem muncul di mana beliau mendapatkan misi baru, yaitu Trial of the Shadow. Di sana ada tulisan yang berbunyi, Anda adalah putra Raja Bayangan yang agung. Namun saat ini, bakat alamimu sepenuhnya tersegel. Jika Anda menginginkan kekuatan besar itu, maka Anda harus membuktikan sebuah kelayakan. Jadi, masuklah ke Shadow Dungeon dan buktikan kelayakanmu. Dengan kata lain, kunci yang diberikan Beru itu merupakan kunci menuju ke tempat yang bernama Shadow Dungeon.